sebuah tempat yang sangat bau, penuh sarang laba-laba, kotoran, dan noda air. Semoga ini bukan keadaan kamar mandimu ya. Tapi membersihkan kamar mandi mungkin pekerjaan rumah terberat. Kecuali kamu tahu rahasia bersih-bersih tanpa buang waktu dan tanpa repot. Simak baik-baik ya. 1. Buat suhu kamar mandi lebih panas. Inilah yang harus dilakukan jika kamu mau sesi bersih-bersih kamar mandimu efektif. Dengan menaikkan suhu kamar mandimu hingga 10 derajat, akan cukup membuat semua pembersih yang kamu pakai bekerja lebih baik dan cepat. Kamu tidak perlu membuat api unggun di dalam kamar mandi. Cukup isi bak mandi dengan air sepanas mungkin dan tunggu 10 menit. 2. Seduh teh. Wahai cermin ajaib, kenapa saya tak bisa melihat bayangan saya? Tentu saja karena cerminnya tertutupi cipratan air. Jika kamu tidak punya semprotan khusus atau tidak mau menggunakan bahan kimia, teh adalah jawabannya. Cukup seduh 3 kantong teh untuk mendapatkan teh yang pekat, lalu masukkan ke botol penyemprot. Kemudian semprotkan ke cermin dan lap dengan kain microfiber. Oh, hai, kamu cakep hari ini. 3. Selamat tinggal kerak air. Kadang sulit sekali menghilangkan kerak air yang menumpuk di keran. Kamu bisa menggosok bagian logam di wastafel atau pancuran dengan lemon atau gunakan cuka. Rendam kertas tisu ke dalam cuka dan bungkuskan tisu ke bagian yang berkerak. Diamkan selama 30 hingga 60 menit, lalu bilas dengan air hangat. Begitu keraknya hilang, oleskan keran dengan minyak bayi agar tampak seperti baru. 4. Cuci tirai pancuranmu. Ya, kamu wajib mencucinya sesekali karena jamur suka sekali tumbuh di tempat seperti ini. Jadi, kalau tirai pancuranmu sudah dipenuhi noda berwarna aneh atau kamu ingin berjaga-jaga, masukkan tirainya ke mesin cuci, tambahkan setengah cangkir soda kue bersama detergen. Gunakan air hangat. Lalu saat mesin cuci mulai membilas, tambahkan setengah cangkir cuka. Jemur sampai benar-benar kering sebelum memasang tiraimu kembali. 5. Menghapus noda karat. Karat sepertinya paling sulit dihilangkan dari permukaan apapun. Kalau ada noda karat di permukaan porselen atau besi tahan karat, teteskan cuka putih di permukaan tersebut dan taburkan sedikit soda kue. Kemudian, gosok nodanya dengan gulungan aluminium foil. Selain itu, kalau kamu punya wadah kaleng seperti hairspray atau penyegar udara di kamar mandi, coba oleskan kuteks bening di bagian bawah kaleng dan kamu tak perlu repot-repot membersihkan noda karatnya. 6. Gunakan sekaleng soda. Tidak, belum saatnya untuk minum soda dan beristirahat. Coca-Cola mengandung karbonat ringan dan asam fosfat yang akan berguna untuk membersihkan toiletmu. Ya, itu benar. Cukup tuangkan soda ke mangkuk toilet dan diamkan selama 30 hingga 60 menit. Setelahnya, gosok toilet dengan sikat toilet atau spons kasar. Lalu kamu bisa menyiram toilet untuk menghilangkan noda. Tapi jangan lupa turunkan tutup toiletnya agar cairan kotor tidak menyiprat ke seluruh kamar mandimu. Kamu juga bisa menggunakan cuka atau 1/4 cangkir obat kumur sebagai pengganti soda. 7. Manfaatkan fungsi cuka. Lagi, puas rasanya kalau bisa menyingkirkan kerak menumpuk di kepala pancuranmu. Yang harus kamu lakukan adalah masukkan kepala pancuran ke kantong plastik berisi cuka dan ikat kantong dengan karet gelang. Setelah 1 jam, lepaskan kantong cuka dan biarkan air mengalir dari pancuran selama sekitar 1 menit. Wow, sekarang saya bisa ngaca di kepala pancuran. 8. Buat kamar mandimu bebas kuman. Kalau kamu punya mesin uap, sesi bersih-bersihmu bisa jauh lebih efektif. Uap membantu membasmi kuman dan bakteri. Jadi, uapi saja dinding dan lantai kamar mandimu. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan minyak esensial favoritmu ke air agar kamar mandimu seharum taman bunga. Tapi, kalau kamu menggunakan mesin uap, pastikan membilas tangki air mesin uap setelah pemakaian. 9. Coba pakai soda kue. Saya yakin kamu punya soda kue di dapur. Ambil soda kue sebelum kamu mulai membersihkan kamar mandimu karena ini bisa membuat dinding ruang pancuranmu mengilap lagi. Campurkan pemutih dengan soda kue hingga menjadi pasta dan oleskan di dinding.
Diamkan semalaman, lalu cukup bilas dengan air dan sikat semua sisa soda kue yang tersisa. Keren ya? Omong-omong, apa kamu tahu tips keren lain untuk membersihkan dinding ruang pancuran dari kotoran dan cipratan? Beritahu saya di kolom komentar ya. 10. Buat cairan pembersih sendiri. Kamu juga bisa membersihkan bak mandi tanpa harus menyikat sampai lelah. Cukup campurkan setengah cangkir cuka, seperempat air, dan 1 cangkir alkohol. Itu saja. Tinggal isi bak mandi dengan air hangat sampai seperempat penuh dan tuangkan campuran pembersih tadi. Lalu tunggu selama 15-20 menit dan buang air untuk melihat hasilnya. Namun, kalau bak mandimu terbuat dari akrilik, jangan pakai alkohol. Alih-alih, buat larutan dari air dan cuka dengan perbandingan 1:1. 11. Panaskan spons mandi di microwave. Lalu jadikan lauk untuk makan malam. Tidak, saya bercanda. Tapi kamu juga harus merawat spons mandi yang kamu pakai, karena sel kulit mati bisa tertinggal di dalamnya. Dan dengan bantuan uap dari pancuran, bakteri akan mulai berkembang. Kalau spons mandimu tidak mengandung plastik, masukkan ke microwave selama 20 detik setiap minggu agar kuman-kuman mati. Tapi kalau mengandung plastik, rendam spons mandimu dalam larutan pemutih yang sudah diencerkan selama 5 menit, lalu bilas seluruhnya. 12. Kumpulkan lembar pengering lamamu. Pasti kamu tidak menyangka ini ya? Tapi percayalah, lembar pengering yang sudah terpakai masih bisa dimanfaatkan untuk membersihkan noda di leher toilet. Coba saja sendiri. Tapi jangan lupa memakai sarung tangan karet dahulu. Selanjutnya, gosok noda di leher toilet dan semua noda akan hilang tak tersisa. Begitu selesai, siram toiletnya. Tada! Seru kan? 13. Agar nat kembali bersih. Nat adalah material untuk mengisi celah ubin. Kalau kotoran sudah menumpuk, kamar mandimu akan terlihat tak terurus, meski wastafel dan bak mandimu mengilap. Tapi bagaimana kamu bisa membersihkan celah yang sulit dijangkau? Agar warna ubin dan nat kembali seperti semula, kamu harus campurkan 3/4 cangkir soda kue dan 1/4 cangkir pemutih. Oleskan larutan ini ke dinding, lantai, atau meja dapur berubin dan tunggu selama 30 menit. Kemudian, bilas dengan air hangat dan sikat. 14. Melancarkan saluran tersumbat. Kamu tentu bisa memakai produk mahal atau memanggil tukang leding untuk mengatasinya. Tapi saya punya cara yang lebih baik dan lebih murah untukmu. Cemplungkan 2-3 tablet aspirin ke saluran air dan tuangkan 1 cangkir cuka. Setelah 10-15 menit, ambil seember air panas dan siram ke sana. Lalu kamu bisa membilasnya dan menyelamatkan uang di dompetmu. 15. Katakan tidak pada noda. Ayo sama-sama. Tidak. Pancuran dengan dinding kaca membuat kamar mandi terlihat mewah. Mungkin begitu niatmu saat memasangnya. Tapi makin lama, membuatnya terlihat bersih terasa makin sulit. Karena noda sabun menempel ke kaca seperti lem. Agar bersih seperti semula, kamu bisa memakai krim cukur. Oleskan busa krim cukur ke kaca dan lap memakai kain microfiber. 16. Bersihkan saluran udara. Saluran udara di kamar mandi adalah tempat menumpuknya debu dan sisa air. Jadi, ventilasi wajib dimasukkan ke dalam daftar bersih-bersihmu. Tapi bagi banyak orang, membersihkan ventilasi berarti harus repot-repot menaiki bangku agar bisa menyapu semua debu. Namun, ada solusi yang lebih mudah. Ambil sekaleng semprotan udara yang biasanya dipakai untuk membersihkan keyboard komputer, lalu cukup semprotkan semua debu dan sisa air di sana. Pastikan kamu melakukan ini sebelum membersihkan lantai kamar mandi. 17. Basmi kuman di sikat toilet. Banyak orang lupa melakukan ini. Apalagi dengan banyaknya kuman yang terus berkembang biak setiap kali kamu menaruh sikat toilet ke tempatnya saat masih basah. Itu sebabnya kamu harus merendam sikat toiletmu ke larutan air yang dicampur pemutih sebentar, lalu biarkan mengering seluruhnya. Kamu cukup menaruh pegangan sikat di bawah dudukan toilet dengan kepala sikat tergantung di atas toilet agar airnya menetes sampai kering. Lalu, gunakan larutan air dan pemutih tadi untuk membasmi kuman di gagangnya. Dan jangan pernah pakai sikat toilet itu untuk menyisir bulu anjingmu.
Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini, lalu bagikan dengan teman. Berikut beberapa video menarik lain yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.